Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel ya. Sekarang kita mereaksi ya video tentang PIK ya, PSN ya, proyek yang mega proyek menurut saya ya, yang di kalau tidak salah di Banten, Tangerang. Ini ada ini sangat-sangat keren sekali ya. Dulu ini kalau nggak salah namanya Bang Alor Boy ya, Bang Alor Boy yang dulu tuh kayaknya setahu saya itu sejalan dengan eh, ya kelompok mereka lah gitu loh. Dan di pemilu kemarin Bang Alorboy kalau nggak salah itu mendukung eh, paslon Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ya. Sekarang Bang Alorboy ya itu turun di Tangerang kalau nggak salah di video ini, dan Bang Alorboy ini membuka eh, tabir di situ. Wah, buka tabir di situ. Oke, oke lah, jangan lama-lama, kita akan tonton videonya ya. Mereka tinggal di sini udah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya berada di lokasi This our boy. di mana empang Pak Said Didu. Inilah biang keroknya. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah, tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas Mahal kali kan Said Didu. tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Biang kerok permasalahan. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa PIK begini dan begini dan begini dan begini begono. Nah ini lokasinya empang nih, lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Bisa menyalahkan satu sama lain Ya. kita nggak terencana. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta
total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai dengan NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai, katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang. Dari saya Frit Alorboy. Iya, barusan itu Frit apa Fish ya? Nggak tahu. Kalau nggak salah itu nama panjangnya Lorboy. Yang saya tahu beliau itu eh, katanya itu adalah seorang wartawan juga ya, dan eh, dia juga ya berpolitik ya. Kalau nggak salah di Partai Nasdem. Kalau nggak salah di Partai Nasdem, dulu beliau itu eh, pendukungnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kalau nggak salah. Sempat viral dulu itu kata-kata dia. Dan ternyata apa yang didukung oleh Alorboy kalah. Nah, barusan ya diduga itu adalah tanah empang itu miliknya Said Didu, yang katanya Bang Alorboy ini Said Didu adalah ya pengacau di PIK 2 ini, karena apa yang diinginkan oleh diduga ya, apa yang diinginkan oleh Said Didu itu tidak terrealisasi karena harga. Katanya Bang Alorboy barusan tanah atau empang yang diduga miliknya Said Didu itu sesuai NJOP-nya itu di harga sekitaran berapa ya tadi ya, 50 atau berapa gitu loh. Terus jadi dia tidak mau tuh menawarkan harga seharga 1,5 gitu loh. Jadi keseluruhannya itu ada 150 M dan 10 hektar kayaknya di kawasan itu, di tempat itu miliknya, yang diduga milik Pak Said itu yang berkoar-koar tentang PIK 2. Kalau menurut saya diduga ini semua apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang kemarin menolak ya diduga ini ya, saya cuma mengira-ngira ini ya, mungkin jatahnya kurang, mungkin ya, terus pendapatannya kurang. Contohnya Bang Said Didu, Pak Said Didu ini katanya Bang Alorboy itu kalau 10 hektar ada 150 miliar yang diajukan, harganya segitu. Nah, katanya Bang Alorboy barusan gitu loh. Ya, ginilah gitu loh. Itulah kalau kurang pasti gini gitu. Ini ya, ini yang ini namanya katanya Khalid ya, Khalid ini nelayan katanya di situ, di Tangerang situ. Cara bicaranya cukup bagus sekali, ini speaking publiknya itu sangat keren. Beliau ini terlihat santai di waktu acara ILC, dan juga ada beberapa orang di situ ya, katakanlah ya, orang-orang yang setiap kali ada seperti ini ya, setiap kali ada ya pasti keluar gitu loh. Dan siapa sih sebenarnya Khalid ini ya, nelayan katanya ya, kita akan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tidak setuju, otomatis kan banyak kerugian buat saya gitu. Nah, kemarin setelah saya ngobrol di Iwan itu,
ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Oled, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang. Kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Nah, saya bilang, wah kalau ini sepertinya saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Holed, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah, artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diorok, kali diorok gitu. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah, saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah, cuman di sini kami nggak merasa itu. Kami tidak merasakan itu. Justru kami merasakan saya ini dikelola oleh korporasi. Anda sendiri jadi nelayan di mana? Kalau saya nelayan memang wilayah teritorialnya Serang. Tapi yang namanya laut itu ketika orang Serang nggak ada ikan, bisa ke Tangerang. Ya orang Tangerang juga, orang kayak macam Pulau Seribu, cari udang kipasnya kadang di Pulau Pemujan di sana di Serang. Itulah laut gitu. Orang Serang juga bisa nelayan di Lampung. Orang Lampung kalau nggak diikan ya boleh. Namanya laut itu ya satu kesatuan. Jadi Indonesia ini bukan dipisahkan oleh laut, tapi disatukan oleh laut, gitu kan. Nah, ketika ada nelayan di Tangerang yang menjerit, gitu kan, karena pagar-pagar ini terkotak-kotak, gitu kan. Entah ini untuk apa, tapi saya paham itu untuk apa. Mungkin artinya ya udah saya bilang di TV buat budidaya rumput laut bukan, buat kerang hijau juga bukan, buat rumpon juga bukan. Malah justru lebih pasnya itu ketika diplot, oh ini adalah sketsa tambak-tambak gitu kan. Yang saya ngerinya ini ada jual beli hitam gitu. Dugaan saya di situ malah lebih logikanya masuknya di situ. Kemudian disiapkanlah gerek-gerek dibeli gitu kan, dioper nama lagi menjadi akte jual beli, kemudian di
di SHM kan atas nama yang lain gitu kan. Saya justru mikirnya begitu, karena ketika saya mikir untuk budidaya rumput laut juga nggak masuk. Ketika saya mikir untuk budidaya kerang hijau juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk nelayan sero juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk jadi nelayan bagan juga nggak masuk juga. Sampai ke tingkat, oh jangan-jangan ini seperti buat pemecah gelombang. Oh ternyata bukan begitu juga. Nah akhirnya kan saya mentok mikir gitu kan. Nah justru yang terakhir saya mikir adalah ketika ini diplot, ini sketsa kotak-kotak gitu kan, blok A, blok B terus. Nah yang herannya pagar itu kok hanya tumbuh di wilayah yang diplot sebagai proyek yang di PSN kan. Itu yang saya mikirnya gitu kan. Nah artinya ketika ini terjadi, kalau saya sih bukan ahli hukum ya kan, makanya nanti mungkin kalau ada beberapa ahli hukum kira-kira seandainya kemudian ternyata udah ada SHM 300 SHM udah dikeluarkan gitu dari BPN misal ini Pak. Kira-kira secara hukum di bangsa ini SHM keluar di atas laut gitu kan, kira-kira sah enggak secara hukum gitu. Ini mah seandainya gitu. Kalau misalnya bukan seandainya, takut dituntut, saya takut dituntut secara hukum, saya bukan ahli hukum. Kalau urusan ahli kan mungkin saya bisa gitu. Nah maksudnya ketika saya ini sebagai masyarakat yang merasakan ini kejadiannya brutal gitu kan, laut dipagar di kotak-kotak, sehingga ketika saya untuk mencari ikan ini ruang lingkupnya jadi sempit gitu. Dan itu yakin bukan saya doang yang merasakan, yakin petani rajungan juga yakin sama deh apa yang saya rasakan. Nah kalau misalnya ada nelayan yang tidak merasa terganggu itu, kayaknya harus dipertanyakan lah. Apa yang Anda alami dengan adanya pagar itu? Gimana Pak? Apa yang Anda alami atau kesulitan apa yang Anda alami setelah ada pagar itu? Ya kesulitannya jarak tempuh. Satu itu jarak tempuh. Ya misalnya yang harusnya kita itu habis 2 liter atau 3 liter jadi 2 kali lipat. Satu. Kedua, kadang kalau ada patahan-patahan bambu yang ada di situ, ketika musim rob itu kita nggak kelihatan, juga akan nabrak dinding perahu gitu kan. Nah, sementara dinding perahu kita itu ya dari kayu gitu kan, bisa bolong gitu kan, atau bisa kena kipas patah gitu. Itu juga akan membahayakan gitu. Itu 2. Nah, ketiganya ketika ada musim gelombang besar gitu kan, kebetulan kalau saya kan nelayan tradisional Pak. Nelayan tradisional itu ya kayak macam rajungan gitu kan, terus bondet gitu. Nah itu kita bisa ke pinggir. Cuman masalahnya ketika kita memilih lokasi yang saya anggap itu banyak ikan, kemudian di situ ada pagar. Nah dengan ada pagar itu akhirnya saya harus menghindari itu. Itulah kerugiannya. Dan jelas kalau misalnya dipaksakan di situ juga yang nggak memungkinkan pengeluaran dengan pemasukannya, pendapatannya nggak seimbang. Mendingan saya mencari yang lain gitu kan. Ya kalau dijawab misalnya itu kan nggak ganggu nelayan, tetap nelayan masih bisa nelayan gitu, masih bisa keluar nelayan. Ya cuman artinya alangkah baiknya kalau tidak ada bambu itu. Artinya tidak ada masalah buat saya. Melihatnya rucak, laut di pagar-pagar itu rucak melihatnya itu. Enggak merdeka pikirannya gitu. Jadi keganggu aja lah Pak. Itu kan udah lama dibangun ya, dari Agustus saya dengar. Ya udah berapa 6 bulan mungkin. Anda tahu bahwa mulai dipagar-pagar kapan? Setahu saya mengetahui itu
saya hitung tuh sekitar 5 bulanan lebih. Kalau hitung dari sekarang tuh 5 bulanan lebih. Terus apa tindakan nelayan selama itu? Apa melapor, ngadu kemana? Iya, tindakan pertama saya pikir ini adalah teman-teman yang memang dia bergerak di budidaya, misalnya rumput laut atau misalnya kerang hijau gitu. Awalnya, cuman saya lihat-lihat kok ini bukan gitu. Nah, saya juga sempat lapor ke DKP provinsi gitu. Dan DKP provinsi ternyata juga udah udah tahu gitu. Oh, itu pagar bahwa itu adalah melanggar dan ilegal. Gitu. Kata saya, Pak, kok kenapa nggak ditindak? Tapi tugas saya hanya melaporkan katanya kan. Nah, ngelaporkan ke atasan, ke pusat, ke KKP gitu. Udah dilaporkan. Ya saya tunggu, tetap saya menunggu gitu sampai akhir ini disegel gitu. Lah, ketika rame kemarin itu kan sampai presiden perintahkan menyegel pagar laut itu. Apa reaksi dari nelayan di sana? Ya sebenarnya kalau nelayan sana memang sangat mengapresiasi lah gitu kan, artinya tindakan penyegelan itu. Cuman ya kalau kita banding, saya pikir ini masih ya namanya dimaklum ya, namanya pandangan masyarakat nelayan dengan pandangan pengelolaan negara itu kan berbeda. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut, kenapa entar nunggu 20 hari segala macam, udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan, metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu, misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu, yakin siapa pelakunya, orang Serang aja tahu semua, bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu kalau saya sebutin di sini nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan, supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Itu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja, semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin lawan itu. Terima kasih. Hebat. Kang Holid hebat. Saya suka cara bicaranya, penyampaiannya, terus cara berpikirnya, terus logika berpikirnya itu saya suka gitu loh. Dan mungkin Kang Holid ini bukan nelayan ya, mungkin ya nelayan, cuma beliau itu berpengalaman di apa gitu, saya juga tidak tahu. Menurut saya tata literasi dan narasinya itu tepat sekali kalau orang-orang yang terpelajar gitu. Dan kontroversi terkait apa itu, bangunan yang ada di pantai, pemagaran yang ada di pantai, ya beliau tidak setuju gitu.
karena sangat mengganggu sekali katanya seperti itu. Dan kayaknya sudah dicopot ya, sudah dibongkar itu pagar itu. Yang saya dengar ini, yang saya dengar di media YouTube itu instruksi dari Pak Prabowo. Gitu. Oke lah, kita lihat ya ntar gimana jadinya ini, gitu loh. Jangan lupa subscribe, rekomendasi, dan bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.